sebaiknya berdasarkan tingkat energi karena kita ngikutin aturan Aufbau. Aufbau kan menulisnya bukan berdasarkan kulit, tapi berdasarkan tingkat energi. Tapi tidak salah, itu tidak salah, boleh. Ya, jadi silahkan kalau ada yang menulis berdasarkan kulit, Ibu benarkan juga, asal isi elektronnya benar. Ya, asal isi elektronnya benar. D-nya harus diisi dengan 1 elektron, jangan sampai D-nya dikosongin. Ya. Karena kenapa D-nya harus diisi? 20. Karena ini lanjutan dari periode 6. 50. Iya. Lanjutan dari periode 6, berarti dia di golongan transisi, dia di atas ya. Kalau di atas itu orbital terakhirnya adalah di S dan D. Iya, Bu. Iya, berarti D-nya harus diisi, ya. D-nya harus diisi. Ya. Kalau yang kemarin masih memperhatikan, Ibu pasti ingat tuh aturan yang udah Ibu jelaskan di kelas waktu tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya. Jadi untuk pengisian elektronnya, setelah 6s2 kita akan mengisi dulu D dengan 1 elektron saja untuk mencirikan kalau dia termasuk golongan transisi. Dia adalah lanjutan golongan transisi. Bisa kita lihat di sistem periodik unsur itu setelah 57 loncat nomornya menjadi 72 ya. Nggak ngerti, Bu. Gimana maksudnya, Bu? Di sistem periodik boleh dibuka kalau ada SPU-nya di depannya. Coba buka sistem periodiknya. Lihat nomor atom 57. Di samping 57 itu berapa nomor atomnya? 72, Bu. 72. Itu yang Ibu katakan. Setelah 57 loncat ke 72. Harusnya setelah 57 kan 58, 59 ya, 60 dan seterusnya. Nah, itu kenapa dia loncat di situ? Berarti itu ada lanjutannya di periode 6 itu yang di bawah tadi, yaitu golongan lantanida yang di kolom yang deret pertama. Yang deret paling atas itu adalah lanjutan dari periode 6. Setelah 57, 58 sampai 71-nya itu dibawa ke bawah. Ya. Makanya golongannya bukan golongan B lagi. Kalau golongan B kan adanya di atas. Adanya di tengah itu golongan B. Ini dipisah, dia dibawa turun. Berarti dia bukan golongan B lagi, tapi sudah golongan lantanida atau aktinida. Deret pertama lantanida, deret keduanya itu aktinida. Kenapa ditaruh ke bawah? Karena elektron terakhirnya sudah berakhir di F, bukan di D lagi. Kalau golongan B, elektron terakhirnya di D. Tapi ini dia sudah mengisi orbital F. Makanya dia dipisah, ditaruhnya di bawah di sistem periodik unsur. Makanya itu dikosongin. Setelah 57, loncat nomornya langsung ke 72 ya. Setelah 57 loncat ke 72. Nah, berarti 58, 59, 60 sampai 71-nya di mana? Itu ditaruh ke bawah. Kenapa kok ditaruh ke bawah? Karena orbitalnya sudah mencapai orbital F, makanya dipindah tempat ke bawah. Begitu juga untuk periode 7. Periode 7 di situ nomor berapa sih itu yang di bawah 57? 89. 89. Sampingnya ada berapa? 104. Nah, itu kan ada 14 unsur lagi ya. Ada 14 unsur lagi tuh di situ, 90, 91, 92 sampai 103. Nah, itu dibawa turun. Itu lanjutan periode 7 dibawa ke bawah. Kenapa? Karena orbitalnya sudah berakhir di 5F. Makanya dia ditaruh di bawahnya. Yang deret atas itu, yang lantanida, itu orbital terakhirnya adalah 4F. Yang bawahnya orbital terakhirnya adalah 5F. Nah, pengisian elektronnya sama aturannya. Kalau yang tadi golongan lantanida, pengisian elektronnya mulai dari setelah 6s2 diisi 5d dengan 1 elektron, kemudian lanjutkan ke F semuanya. Ada sisa berapa kita masukin ke F. Kemudian kalau golongan aktinida yang paling deret yang paling bawah, setelah 7s2 kita akan mengisi 6d dengan 1 elektron. Kemudian kita masuk lagi ke orbital 5F. Setelah F-nya diisi penuh, kalau seandainya nih elektronnya masih banyak nih, bukan 64 ya, mungkin 90 misal. Berarti kan F-nya penuh ya. F-nya penuh, berarti sudah sampai tadi kita kan nulisnya tadi 6s2, 5d1, 4f7. Ternyata masih ada nih elektron yang mau kita tempatkan. Berarti F-nya yang dipenuhin dulu ya. Berarti buat sampai 4f14.
Kemudian kalau masih ada sisa lagi elektronnya, kita balik lagi mengisi orbital D yang tadi hanya berisi 1. Kita lanjutkan pengisian elektronnya di sana. Kalau masih ada elektron ya, kalau masih ada elektronnya berarti konfigurasinya setelah 4F14 penuh, kita akan balik lagi ke 5D yang hanya berisi 1 tadi. Masih ada sisa, misalnya bisa jadi 5D2 atau 5D3 atau 5D4 dan seterusnya sampai maksimal juga D-nya berisi 10. Kalau udah 10 berarti masuk lagi nanti golongannya golongan aktinida, lanjut lagi berarti sampai 7S lagi, balik lagi 6D 1, kemudian 5F. Kalau F-nya udah penuh balik lagi ke D, seperti itu. Paham nggak maksudnya? Paham, Bu. Ya. Ya, Ibu rasa harus paham ya, karena ini bukan yang pertama ya, udah diulang gitu. Waktu itu Ibu udah jelaskan berkali-kali juga di kelas ya, cara pengisian konfigurasi elektron yang benar itu seperti apa. Ya. Walaupun sebenarnya untuk pengisian konfigurasi elektron golongan lantanida dan aktinida 4F dan 5F itu ada beberapa unsur yang dia tidak menulis D-nya. Dia langsung menulis F. Seperti tadi temannya jawab konfigurasinya adalah 4F8 katanya. Kalau nulisnya 4F8 berarti kan D-nya nggak diisi ya. Berarti setelah 6S2 langsung 4F8. Karena secara tingkat energi itu benar. Secara tingkat energinya setelah pengisian elektron 6S, dia akan mengisi F. Setelah tingkat energi dia akan mengisi F. Kemudian baru dia mengisi D. Tapi di sini itulah pengecualiannya di situ untuk golongan lantanida aktinida. Sebelum dia ngisi F, dia harus mengisi D dulu dengan 1 elektron untuk mencirikan kalau dia adalah lanjutan golongan transisi yang periode 6 ataupun periode 7. Makanya harus diisi dulu D-nya dengan 1 elektron. Karena itu ciri khas dari golongan transisi itu adalah konfigurasi elektron terakhirnya di D. Itu cirinya. Makanya kita harus isi dulu. Cukup dengan 1 saja. Untuk kan cuma menandakan saja ya, untuk mencirikan dia golongan transisi saja sebenarnya. Makanya cukup ditulis 1. Selanjutnya baru kita isi ke 4F sampai maksimalnya berapa. Kemudian baru kita balik lagi mengisi si D yang tadi kita hanya isi 1. Kita balik lagi nambahin. Ada berapa lagi nih elektronnya? Masuklah D berapa seperti itu. Jadi yang 5D14F7 ya, Bu? Betul, itu yang tepatnya. 6S2 5D14F7, itu yang benar. Kalau yang menuliskan 6S2 4F8 itu kurang tepat. Itu masih salah, karena Ibu udah jelaskan berkali-kali ya. Dia lanjutan periode 6. Lanjutan golongan transisi harusnya ada di atas, tapi sekarang dia dibawa turun, dibawa ke bawah. Kenapa dibawa ke bawah? Karena orbitalnya bukan di D lagi terakhirnya, tapi sudah berakhir di F, makanya dipisah. Kalau yang di atas itu semuanya di D, golongan transisi. Kan kalau golongan utama, golongan A, itu kan konfigurasi elektronnya adalah S sama P. Ya, yang terakhirnya itu S sama P, berarti dia golongan A atau golongan utama. Kalau elektron terakhirnya itu S sama D, berarti dia golongan B atau golongan transisi ya, golongan B. Kemudian kalau terakhirnya 4, sudah lantanida. Kalau 5F golongannya bukan 7 lagi, bukan golongan B juga, tapi sudah golongan aktinida. Yang deret atas itu lantanida, yang deret bawahnya itu adalah aktinida. Dia sudah berakhir di orbital F. Bukan di D lagi ya. Kalau dia di D lagi berarti dia udah masuk ke 104. Berarti 104 berarti D-nya udah berisi 2, 105 D-nya berisi 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, dia balik lagi ke golongan B, berarti golongannya nanti B. Oke ya. Paham ya? Nah, nanti ujian jangan sampai salah lagi, jangan sampai lupa lagi pas ujian. Ya, dikasih catatan sekarang di ininya, di fotokopiannya dicatat tuh pengecualian. Walaupun sebenarnya untuk pengisian golongan lantanida aktinida itu ada beberapa unsur yang tidak mengisi orbital D-nya. Itu kan ada 14 unsur ya. Di lantanida ada 14 unsur, di aktinida berarti ada 28 unsur kan? Nah, ada 28 unsur, ada beberapa nih. Ada beberapa nggak sampai 5 ya, ada beberapa yang dia tidak mengisi orbital D. Tapi setelah 6S dia akan mengisi F langsung. D-nya nggak diisi.
Nah, dari 28 unsur kita akan menghafal nih. Dari 28 unsur kita harus hafal nih yang mana saja yang tidak mengisi D, yang mana yang mengisi D. Nah, itu tadi yang Ibu katakan, daripada kita menghafal 28 unsur tadi yang mengisi D, yang mana yang enggak, yang mana, kita ambil saja aturan secara umum. Jadi aturan secara umum, setelah 6S mengisi D 1 elektron, kemudian baru ke F. Semuanya kita iniin, semuanya secara umum. Jadi tanpa pengecualian ya. Jadi nggak perlu kalian hafal, ada 28 unsur, kalian harus hafal. Unsur ini dia nggak ngisi D, kalau unsur ini dia ngisi D, kalau ngisi ini nggak lagi, ini ngisi lagi. Nah, itu lebih ribet lagi Ibu rasa. Pasti lebih bingung lagi nanti menjawabnya, ini yang diisi D apa enggak ya? Unsur ini yang diisi apa enggak ya? Jadi pastinya akan kesalahan-kesalahan pasti jauh lebih besar lagi. Tapi kalau kita ambil aturan secara umum, aturan secara keseluruhannya kita ambil aja. Setelah 6S ngisi D baru ke F, nah pasti tidak akan salah. Ibu yakin kalau kita ngikutin aturan yang secara umum yang ngisi S setelah itu D, setelah itu F, pasti tidak akan salah. Daripada nanti kita ikut aturan, ini yang diisi D, ini yang enggak, ini yang diisi D, ini yang enggak. Nanti kalian bingung, nanti menghafal dari 28 unsur tadi, harus dihafal yang mana yang mengisi D, yang mana yang enggak. Pastinya agak repot kan ngafal itu. Nah, kecuali cuma ada satu misalnya, satu atau dua mungkin masih bisa dihafal ya. Oh, unsur ini dia nggak ngisi D langsung ke F, ini nggak ngisi D langsung ke F. Nah, kita anggap saja itu pengecualian semuanya untuk golongan lantanida dan aktinida. Ya, kita aturannya secara umum. Setelah 6S2 dia akan mengisi 5D1 kemudian 4F. Begitu juga dengan aktinida, setelah 7S2 dia akan mengisi 6D1 kemudian 5F. Nah, semuanya kita pukul rata seperti itu supaya kalian nggak ada salahnya. Oke ya. Nah, untuk golongan, ya walaupun di pretestnya Ibu nggak nanya golongan. Untuk golongan gimana? Golongannya tadi adalah golongan lantanida. Karena sudah berakhir di orbital 4F. Golongannya lantanida. Kalau dia berakhir di orbital 5F, berarti golongannya adalah aktinida. Ya. Kemudian untuk periode gimana? Kalau lantanida berarti lanjutan periode 6 ya. Berarti periodenya adalah periode 6. Untuk aktinida berarti periode 7. Jangan bingung nanti, Bu. Saya bingung, Bu. Di bawah itu kan nggak ada periode, Bu. Yang periode kan yang bagian atas aja ya di SPU. Yang bawah itu kan nggak ditulis itu periode berapa. Nah, kita kan bisa lihat tadi. Yang periode 6 lanjutnya ke bawah lantanida. Periode 7 lanjutnya ke bawah yang aktinida. Berarti periodenya harus kita isi. Periode 6 atau periode 7. Tergantung pengisian elektronnya berakhirnya di 7S atau di 6S tadi. Oke, paham ya? Ibu tadi kalau jatuhnya di 6S, berarti periodenya 6 apa 7, Bu? 6. Kan 6S. Yang paling tinggi kan kulit ke-6. Berarti periode 6. Kalau di terakhirnya tadi diisinya 7S2, 6D1, 5F, berarti periodenya periode 7. Kan untuk menentukan periode itu kan kulit ya. Periode itu kan menunjukkan kulit. Berarti dia adanya di periode 6, karena kulit ke-6, itu kulit 6S. Ya, itu untuk menentukan. Kalau ujian nanti Ibu kan tanya golongan dan periode, pasti Ibu tanya. Kemudian bilangan kuantumnya, gimana bilangan kuantum elektron terakhirnya? Yang mana sebagai elektron terakhir? 4F7, berarti N-nya 4. Ya, betul. 4F7 ya, berarti N-nya 4, L-nya 3. Iya, L-nya 3, M-nya plus 3, S-nya plus setengah. Plus setengah, betul ya. Nah, berarti udah bisa ya menentukan bilangan kuantum elektron terakhirnya, udah benar semua. Ada yang beda menentukannya? Kalau udah benar konfigurasinya, otomatis bilangan kuantumnya ngikut ya. Pasti bilangan kuantumnya ngikut. Kalau konfigurasinya salah, ya udah jelas salah juga nanti untuk M sama S-nya kemungkinannya bisa salah. Tapi untuk N sama L-nya kemungkinannya masih benar ya. Sudah benar Bu, tapi kebalik waktu nulisnya kan kalau di itu tuh habis 6S2, 4F7, terus 5D1, jadi tadi saya ngambil yang D-nya. Terbalik. Oh, nah itu makanya ditulisnya berdasarkan tingkat energi, pasti nggak akan kebalik. Ya,
Tadi kan cuman itu tadi kan setelah tadi 6S dia kan mengisi F, baru ke D. Tapi kan D-nya di sini keisinya cuma satu saja buat mencirikan. Berarti terakhirnya di F. Tadi kan kenapa golongan lantanida, atinida? Karena orbitalnya berakhir di F. Makanya dia masuk golongannya golongan lantanida dan aktinida karena berakhirnya di F. Kalau itu tadi di D, berarti dia bukan golongan lantanida aktinida dong. Berarti dia golongan transisi. Kalau masih ngambil 5D, ya, yang diambil konfigurasi 5D berarti itu dia berada di golongan transisi, di golongan B. Dari situ aja udah kelihatan. Kalau kalian ambilnya 5D ya, wah kalau 5D mah golongannya golongan B ini. Berarti salah, ya. Ya, tidak apa-apa. Yang penting sekarang udah paham ya maksudnya. Supaya nanti pas ujiannya nggak ketukar-tukar lagi, nggak kebalik-balik lagi. Oke, sudah. Kemudian kita masuk yang berikutnya, yaitu yang ion. Ion yaitu Ag plus ya. Iya, Bu. Ya, 47 Ag plus. Nah, berapa konfigurasi elektron terakhirnya? 5S0 4D10. Lihat, 5S0 4D10. Ya, ada Ibu rasa pasti ada yang lain juga ya nulisnya. Dengan search engine yang 5S2 4D8. Iya. Ada yang nulis seperti itu? Download YouTube Music sekarang. Atau udah emang semuanya nulis 5S0? Saya, Bu. Iya, masih ada. Berarti masih belum terlalu memahami waktu Ibu ngajarin di kelas waktu itu ya. Ya, jadi nggak apa-apa. Makanya disuruh perbaikan sekarang supaya lebih paham lagi. Mungkin waktu itu karena duduknya di belakang, kadang suka ada yang nggak masuk juga. Jadi kadang kelewat ya, yang sudah Ibu jelasin di kelas kadang suka kelewat. Jadinya pas ujian ya sudah dijawab saja setaunya. Jadi yang benar itu adalah 5S0 4D10. Ya. Supaya kalian tidak bingung menuliskan konfigurasi elektronnya, jangan langsung dipotong, jangan langsung dikeluarkan elektronnya dulu. Tadi kan 47 Ag plus muatan plus 1, berarti artinya dia kehilangan 1 elektron. Jangan langsung ditulis 46. Ya. Kalau kalian mekat langsung 46, otomatis menulis konfigurasi elektronnya pasti salah. Ya, kalau kalian nulisnya 46 pasti salah. Pasti kalian nulisnya 5S2 4D8. Pasti seperti itu kalau kalian langsung menulis 46. Ya kan pasti kita ngikutin tingkat energi ya. Tingkat energi kan tadi 5S2 4D8 seperti itu. Kemudian kalian kehilangan 1. Nah, mau dihilangkan yang di mana? Di S apa di D? Nah, untuk mengeliminasi elektron atau untuk mengeluarkan elektron, yang keluar adalah elektron yang tingkat energinya lebih rendah. Ya, yang dikeluarkan itu elektron yang berada pada kulit atau tingkat energi, ya bukan kulit, pada tingkat energi yang lebih rendah. Orbital S sama orbital D lebih tinggi tingkat energi orbital D. Jadinya kalau kita mau mengeliminasi elektronnya, mengeluarkan elektronnya, kita harus mengeluarkan di orbital S terlebih dahulu. Kalau seandainya masih memungkinkan mau mengeluarkan lagi, misalnya Ag kan tadi plus 1, sekarang Ag-nya plus 2, Bu, misal gitu ya, tapi nggak pernah ada ya. Ag plus 2 nggak ada, Ag itu hanya satu valensi saja yaitu plus 1. Kalau seandainya Ag-nya plus 2 misal, berarti kan mau nggak mau tadi kan kita harus mengeluarkan di D aja, ngomong kan tadi D-nya udah 10. Kalau mau mesti keluar lagi elektronnya, berarti D-nya menjadi berkurang, menjadi 9 ya. Nah, kalau 9 itu kan menjadikan unsurnya nggak stabil, atau ionnya jadi nggak stabil. Makanya Ag itu tidak pernah ada Ag plus 2, Ag plus 3, ataupun Ag plus yang lainnya. Yang ada hanya Ag plus 1. Kenapa? Karena dengan mengeluarkan 1 elektron saja, dia sudah menjadi stabil. Kalau kita masih mengeluarkan elektron 1 lagi, membuat dia menjadi tidak stabil. Dia tidak akan mau mengeluarkan elektronnya 1 lagi. Itu menyebabkan kondisinya nggak stabil. Ya, makanya dia hanya Ag itu punya 1 valensi saja, yaitu hanya plus 1, nggak ada plus 2, plus 3, dan seterusnya. Karena dia posisinya sudah stabil, dengan melepas 1 elektron dia sudah stabil. Ya. Jadi itu fungsinya ya kita itu kan, unsur itu kan dia akan melepas ataupun menerima elektron supaya kondisinya stabil.
Kalau dia sudah melepas elektronnya satu, dia menjadi stabil, dia tidak akan mau melepas elektronnya lagi. Begitu juga dengan menerima elektron. Kalau dia menerima elektron hanya satu, dia sudah stabil, dia tidak akan mau lagi menjadi menerima 2 elektron atau menerima lebih elektron. Ya. Jadi itu bagusnya ya. Dia nggak maruk juga ya. Ada yang ngasih 3, ambil semua gitu kan, sikat aja gitu. Nggak mau. Ya, dengan menambah banyak elektron dia nggak stabil buat apa? Kan elektron itu berikatan, unsur itu berikatan supaya dia menjadi stabil kan. Kenapa dia berikatan? Karena dia nggak stabil. Jadinya dia harus berikatan dulu supaya dia stabil. Jadinya dia harus menerima dulu elektron atau harus mengasihkan dulu elektronnya ke yang lain. Baru dia akan menjadi stabil. Ya, begitu juga kan dengan kehidupan kan, manusia kan juga gitu. Kenapa harus berikatan? Kenapa harus ada perkawinan ya? Melalui ikatan perkawinan. Kenapa? Supaya menjadi stabil. Kalau masih sendiri itu kan belum stabil ya. Jadi berpasangan baru menjadi stabil. Nah, makanya kalau sudah stabil, posisinya sudah stabil, sudah menikah atau sudah diikat tali perkawinan, harusnya tidak mau lagi kalau ada yang masuk dari luar, misalnya diberikan energi dari luar, ada yang mau ini, jangan mau lagi karena kita kondisinya udah stabil. Jadi nggak boleh diganggu gugat lagi sebenarnya. Harusnya seperti itu ya. Ya, tapi kalau manusia beda lagi ya, beda sama unsur ya. Kalau unsur kan dia nggak punya iman ya. Kalau kita kan ya itulah iman seseorang kan digodaannya dari situ. Kalau imannya kuat, bagaimanapun godaan cobaannya dia tidak akan tergoda. Tapi kalau imannya nggak kuat ya, ada godaan sedikit aja udah meleng gitu ya. Nah, jadi seperti itu sama juga ya. Kalau kita kaitkan ke kehidupan ya begitu. Kenapa harus ada ikatan kimia? Ya, supaya unsur itu menjadi stabil, makanya dia berikatan. Kenapa harus ada ikatan perkawinan? Juga seperti itu, supaya kita stabil. Makanya kan diwajibkan kalau sudah laki-laki atau perempuan dewasa diwajibkan untuk menikah. Gitu kan? Supaya menjadi kondisinya stabil. Kalau udah stabil jangan macam-macam lagi. Jangan mau lagi menerima dari luar misalnya. Ada godaan, ada yang mau ngasih ini. Ya akhirnya tergoda, menerima segala macam. Atau memberikan energinya ke orang lain, ke luar. Energinya berlebih nih banyak, disalurkan ke lain, ke yang lain. Itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi seperti itu ya, ibarat ikatan kimia itu sama-sama dengan ikatan perkawinan kayak gitu. Kenapa harus berikatan unsur tersebut? Supaya unsurnya menjadi stabil. Oke ya. Nah, jadi tadi yang benar konfigurasi elektronnya adalah 5S0 4D10 ya. Kita lihat golongan sama periodenya. Golongan keberapa, periode berapa? Golongan 1B. Golongan 1B. Periode kelima. Periode 5. Oke, benar ya. Jadi untuk menentukan golongan, karena ini tadi kan normalnya tadi kan 4S1 ya, 5S1, 5S1, 3D9 ya, 3D10. Awalnya kan dia 5S1, 3D10 ya, itu sama 10. Kemudian keluar 1, S-nya hilang menjadi 4D10. Berarti untuk menentukan golongannya adalah unsur yang netralnya. Netralnya tadi 1 sama 10. 1 sama 10 itu 11. Kalau 11 dia masuk golongan 1B. Iya, betul. Kalau seandainya dia 10 masih masuk golongan 8. Ya. Kalau S sama D-nya 10 mau golongannya masih masuk ke golongan 8B, ya. Kalau 9 juga masih masuk golongan 8B. Makanya golongan 8B itu ada 3 ya. S plus D-nya 8, S plus D-nya 9, dan S plus D-nya 10. Itu golongannya masih di golongan 8B. Tapi kalau S plus D-nya sudah 11, berarti dia sudah golongan 1B. Kalau S plus D-nya 12, berarti dia sudah golongan 2B. Itu untuk menentukan golongan ya. Jangan nanti S plus D-nya 9B gitu. Nggak ada golongan 9B gitu ya. Adanya golongan sampai 8 saja. 8A sama 8B ya. 1 sampai 8A, 1 sampai 8B. Tidak ada golongan 9A, 9B gitu. 10A, 10B tidak ada. Golongan hanya sampai golongan ke-8. Kenapa? Karena dengan 8 itu dia sudah menjadi stabil. Ya. Dia sudah stabil dengan 8.
Jadi dia tidak akan, kan konfigurasi itu sama juga dengan dia harus memenuhi kaidah oktet kalau di ikatan kimia ya. Dia harus oktet. Oktet itu adalah 8. Kalau dia sudah 8 elektronnya, ya udah dia udah stabil. Makanya tidak ada lagi golongan 9, golongan 10 dan seterusnya. Oke ya. Kemudian kita lihat bilangan kuantumnya. N-nya berapa? N-nya 4. N-nya 4, L-nya 2. 2 M-nya Plus 2. plus plus 2 2. S-nya plus Setengah. S-nya plus setengah apa min setengah? min setengah. Min setengah ya. Ya, S-nya min setengah. Oke, benar semua ya. Kita lanjut ke yang terakhir itu Fe. Nah, ini Fe ya 26, Fe 2 plus. Berapa konfigurasi elektron terakhirnya? Pada nulis berapa tadi? 4S0 3D6. 4S0 3D6, benar itu. Ada yang nulis lain? 4S1 3D5, mungkin ada yang menulis juga? Iya, Bu. S1 Iya. 3. Iya, 4S1 3D5, dibuat dia stabil ya? Iya, Bu. Enggak benar, karena Fe2 plus itu dia tidak stabil. Ya, tidak pernah stabil Fe2 plus. Fe itu dia stabilnya 3 plus. Makanya Fe itu muatannya plus 2 dan plus 3. Tidak ada Fe plus 4 ataupun Se plus 1. Beda sama Ag tadi ya. Ag dengan melepas 1 elektron, dia sudah menjadi stabil. Dia sudah menjadi 4D10. D-nya sudah penuh. Kalau Fe, dia melepas 2 elektron saja belum stabil. Jangankan 1 ya, 2 saja dia belum stabil. Dia melepas 3 baru kondisinya menjadi stabil. Jadi jangan dibuat Fe2 plus itu kondisi stabil. Ya, kalau ada yang menulis tadi 4S1 3D5 itu kondisi stabil. Salah, karena Fe2 itu dia tidak pernah stabil. Yang stabil itu adalah Fe plus 3. Makanya Fe sampai plus 3. Karena dengan membuang 1 elektron lagi, dia mengeluarkan 1 elektron lagi, yang tadi hanya 2 elektron dikeluarkan, sekarang sudah menjadi 3, dia menjadi stabil. Ya, jadinya D-nya setengah penuh, D-nya 5, itu yang membuat kondisinya stabil. Begitu juga kestabilannya dilihat dari kondisi elektronnya tadi ya. Dengan 6 berarti dia nggak stabil. Karena 6 lebih ya, lebih dari setengah. Berarti kondisinya nggak stabil. Kalau dia sudah 5 dengan membuang 3 plus misalnya. Kalau Fe 3 plus berarti kan kita harus mengeluarkan 3 elektron. Kalau 3 elektron berarti 2-nya dari S, 1-nya dari D. Nah, sehingga menjadi 3D5. Itu yang kondisi stabil. Makanya Fe plus 3. Begitu juga dengan larutannya ya. Kalau kita membuat larutan Fe2 plus, itu hanya dalam hitungan jam, larutannya otomatis akan teroksidasi menjadi Fe plus 3. Yang tadi larutan yang kita buat hijau warnanya, lama-lama dia akan menjadi kuning. Karena Fe2-nya sudah menjadi Fe3. Kalau Fe2, larutannya masih warna hijau. Tapi kalau kalian lihat warnanya sudah menjadi kuning, itu bukan Fe2 lagi, tapi sudah menjadi Fe3. Ya, mungkin ingat ya waktu praktikum kimia analisa ya, yang identifikasi kation, mungkin masih ingat ya, yang ada Fe itu di golongan 3 ya. Ada Fe, ada Fe plus 2, ada Fe plus 3. Itu warna larutannya berbeda. Kalau Fe plus 2 itu warnanya masih hijau. Tapi dengan adanya udara saja, dia akan teroksidasi. Akan menjadi Fe plus 3. Warnanya juga berubah. Dari yang tadi hijau, sekarang sudah berubah menjadi kuning. Ya, jadi salah ya kalau yang tadi membuat stabil tadi 3D5 stabil ya, 4S1 3D5 justru salah karena Fe2 itu dia nggak stabil. Jadi masih belum tepat. Kemudian golongan periodenya gimana? Golongan 8B. Golongan 8B Periode 4. periode 4 ya. Golongan 8B periode 4. Walaupun tadi elektron yang di S-nya udah dikeluarkan ya. Kan S-nya sudah menjadi 0 tuh tadi. 4S0 3D6 ya, tetap untuk periode, tetap periode yang awalnya tadi, yang netralnya. Bukan berarti setelah elektronnya keluar. Begitu juga dengan golongan. Golongan bukan berarti
dia tinggal 6, golongan 6B, bukan, tapi golongannya tetap golongan netralnya, yaitu 2 plus 6 tadi. Jadi golongannya tetap golongan 8B, bukan golongan 6B. Yang keluar itu adalah elektron, yang keluar masuk itu elektron, bukan unsurnya yang pindah tempat gitu. Ya, kalau di seandainya golongan 6B berarti unsurnya pindah dong gitu, dari golongan 8 pindah tempat ke golongan 6. Atau yang tadi periodenya periode 4 sekarang pindah tempat ke periode 3. Enggak, yang keluar masuk itu adalah elektron, ya. Jadi tetap golongannya tetap golongan 8B. Kemudian periodenya juga tetap masih di periode 4. Ya, jadi tetap masih sesuai sama itunya. Oke, bilangan kuantum elektron terakhirnya. Berarti yang kita lihat adalah orbital 3D 6. Ya, kalau 3D6 berarti N-nya 3, L-nya 2, M-nya min 2, S-nya min setengah. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Ya. Ibu rasa untuk konfigurasi udah selesai seperti itu ya. Jadi ya, kalian harus memahami pengecualian-pengecualian yang tadi ya, terutama tadi pengecualian untuk orbital D. Untuk orbital D itu dia akan stabil kalau elektronnya terisi penuh atau setengah penuh. Jangan lupa nanti kalau ketemu pengisian elektronnya berakhir pada 4s2 3d9 berarti harus dibuat menjadi 4s1 3d10 atau 4s2 3d4 harus dibuat menjadi 4s1 3d5 ya. Jadi harus dibuat dia stabil ya, 10 atau 5. Tapi kalau seandainya dia 4s2 3d8 gimana Bu? Apakah harus dijadiin 4s0 3d10? Enggak. Ya. Enggak boleh seperti itu. Jadi kalau dia 8 atau 7 8 jadi dia tidak akan ditata ulang menjadi stabil. Yang mau dirubah itu kalau dia 9 atau kalau dia 4. Supaya S-nya masih ada terisi. S terisi setengah, D juga terisi setengah, ya. Jadi yang penting D-nya, orbital D-nya. Orbital D-nya itu stabil kondisinya setengah atau penuh. Ya, itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua adalah untuk penulisan konfigurasi di unsur lantanida dan aktinida. Ya, untuk lantanida setelah 6s2 dia akan mengisi dulu orbital 5d dengan 1 elektron. Kemudian akan melanjutkan ke orbital 4f. Begitu juga untuk golongan aktinida. Golongan aktinida setelah orbital 7s2 dia akan mengisi dulu 6d dengan 1 elektron. Kemudian baru dia melanjutkan lagi ke orbital 5f ya. Masih ada elektron sisanya, nanti dia akan balik lagi ke D. Yang tadinya D1, ya silahkan ditambahkan di situ elektronnya. Sampai maksimalnya 10. Kalau udah berarti masuk lagi orbital berikutnya siapa lagi. Gitu ya. Nah, itu pengecualian kedua. Kemudian menulis konfigurasi. Menulis konfigurasi boleh menggunakan aturan Aufbau sesuai tingkat energi. Atau boleh juga berdasarkan kulit. Ya. Asal jangan salah saja nanti. Ya, kalau berdasarkan kulit asal jangan salah aja penulisannya. Kalau jumlah elektronnya masih tepat sih oke aja. Tapi menurut Ibu mah lebih enak sesuai tingkat energi sih kalian. Kalian kan ngafalnya tingkat energi. Ya, kalau udah hafal tingkat energi nggak usah dibuat lagi, udah ditulis tingkat energi. Kemudian kalian di bawahnya buat lagi berdasarkan kulit, nggak perlu. Jadi kerja 2 kali juga kan nantinya. Udah kita ngafalnya tingkat energi, kemudian disusun lagi berdasarkan kulit. Berarti kan diurut lagi ya, kulit terendah dan sampai kulit tertinggi. Jadi nggak perlu. Kalau udah berdasarkan kulit ya sudah. Nah, kemudian untuk elektron yang dikeluarkan atau elektron yang dieliminasi. Elektron yang dikeluarkan itu lebih mudah pada orbital S dibandingkan kita mengeluarkan orbital D. Tapi kalau memang terpaksa harus mengeluarkan elektron di D, ya tidak apa-apa. Buktinya tadi dengan mengeluarkan orbital di D itu dia akan menjadi stabil. Contohnya di Fe tadi ya. Yang tadinya nggak stabil 3D6, dengan mengeluarkan 1 elektron lagi di D menjadi 3D5, justru posisinya stabil. Makanya Fe itu juga tidak ada valensi plus 4, atau tidak ada valensi plus 5 dan sebagainya. Adanya cuma plus 2 dan plus 3. Kenapa dia nggak mau plus 4? Ya dengan 3 saja dia udah stabil, ngapain harus memberikan lagi ke yang lain gitu. Ngapain dia harus mengeluarkan lagi elektronnya? Dengan begini saja dia udah stabil. Ya.
Nah, satu lagi catatannya penulisan konfigurasi ya. Ibu tidak mau menerima kalau di ujian penulisan konfigurasinya yang disingkat. Ibu mau konfigurasinya ditulis mulai dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan seterusnya. Yang berdasarkan tingkat energi yang ada di slide yang udah Ibu kasih. Ya, jadi kalau tadi pas pretest ada yang terlanjur menyingkat, masih tidak apa-apa. Ya, tapi Ibu rasa harusnya udah tahu aturan Ibu ya. Dari dulu Ibu sudah buat aturan, kalau penulisan konfigurasi Ibu tidak terima penulisan yang disingkat-singkat. Karena kita di sini sedang dalam proses belajar konfigurasi, jadi jangan disingkat. Lain halnya kalau bukan dalam pelajaran konfigurasi, kalian nanti ada ngajarin adiknya atau belajar di pelajaran apa ada konfigurasi, silahkan disingkat, tidak masalah. Boleh. Ya, penulisan konfigurasi itu boleh disingkat berdasarkan unsur gas mulia sebelumnya. Contohnya tadi misalnya GD kan panjang tuh 64. Kebanyakan Bu kalau nulis dari 1S2, 2S2 boleh disingkat berdasarkan unsur gas mulia sebelumnya yaitu XE ya, xenon ya. Xenon 54, kemudian lanjut ke 6S2, 5D1, 4F7. Boleh seperti itu. Tapi untuk ujian Ibu nggak terima ya. Kalau nanti ujian masih disingkat, nah nilainya Ibu singkat juga. Jadi implikasinya ke nilai. Kalau disingkat, nilai disingkat juga. Didiskon ya, namanya didiskon. Nulisnya juga males kan? Berarti kan nulisnya males ya? Harusnya tulisnya panjang, ditulisnya cuma sedikit. Ya berarti males. Ya berarti nilainya Ibu juga males juga ngasih nilai yang tinggi. Ya. Jadi sekarang udah Ibu ingatkan, jangan pernah untuk menyingkat penulisan konfigurasi pas ujian. Ya, tapi kalau pas latihan-latihan ya oke lah. Bu kepanjangan Bu, lama Bu, ya oke masih diterima. Tapi kan itu sambil menghafal ya. Sambil menghafal, mungkin masih ada yang kurang-kurang hafal tingkat energi ya, sekaligus sekarang diulang-ulang kembali, dihafal lagi urutan tingkat energi. Oke ya. Paham ya semua untuk konfigurasi elektron? Ibu pengen nanya. Ya, silakan Alisa. Jadi untuk yang soal nomor D tadi kan 26Fe2+ ya Bu? Iya. Akhirnya itu kan 3P6, 4S2, 3D6. Nah, kan dikurangin 2 elektron ya Bu? Jadi kalau misalnya 4S0 itu nggak ditulis, jadi kayak langsung 3P6, 3D6 itu boleh? Boleh. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. 4S0-nya kan nggak ada elektronnya, Bu. Kan udah kosong, elektronnya udah dikeluarkan, nggak usah ditulis. Boleh. Seharusnya seperti itu. Seharusnya yang nggak ada elektron nggak usah ditulis. Tapi supaya kalian tidak salah dalam menentukan periode, sebaiknya ada ditulis juga supaya nanti kalian nggak salah. Dan kalau nggak ditulis seperti itu, kadang ada yang salah menentukan periode. Karena kan dia nggak ada tuh. 4S-nya udah dikeluarkan. Berarti kan langsung 3P6, 3D6. Berarti kan kulit tertingginya masih kulit ketiga kan? Nah, kadang suka salahnya di sana. Menentukan periodenya nanti tulisnya periode 3 gitu. Jadi salah. Tapi kalau udah paham kalau dia itu ada awalnya tapi kita keluarkan, nah nggak masalah. Yang tepat itu justru malah nggak ditulis. Ya, penulisan yang benarnya malah harusnya nggak ditulis. Tapi ini Ibu suruh tulis. Kalau seandainya ditulis itu supaya kalian tidak ragu dalam menentukan periode, ya. Jadi sebaiknya ditulis 4S-nya 0 gitu. Tapi kalau nggak ditulis itu lebih bagus lagi. Berarti udah paham banget gitu. Jadi nggak perlu ada ditulis, kita udah tentu udah bisa menentukan periodenya periode 4 walaupun kita nggak nulis, ya. Justru itu yang lebih bagus Alisa, nggak usah ditulis. Makasih Bu. Ya, ada yang lain? Yang lain kalau yang masih kurang paham, silakan kalau mau bertanya, dipersilakan bertanya. Ya, untuk mereview kembali ya ini. Sebenarnya kan Ibu mereview kembali nih karena udah pernah dapet dulu. Kayaknya memang sama Ibu semua kan perbaikannya dulu ya? Atau ada yang sama dosen lain? Ibu sama Bu Hendra sih dari dulu kan? Iya, Bu. Ya, berarti kan sama lah. Ya, materinya sama ya. Jadi cara ininya mengajari juga sama, aturan-aturannya juga sama. Tapi sekarang timnya bukan sama Bu Hendra lagi tapi ya sama Bu Lina ya. Ya, timnya untuk yang keduanya, untuk berikutnya bukan Bu Hendra tapi Bu Lina. Ya, mungkin nanti untuk setelah UTS mungkin ada sedikit
perbedaan lah mungkin ya, atau sedikit ini lagi, kan masing-masing dosen beda lagi ya, beda lagi stylenya ya. Jadi kalau Bu Lina nanti ngajarnya seperti apa, soal-soalnya seperti apa. Ibu maaf suaranya termute. Oke, gimana, sudah paham semuanya? Mudah-mudahan nanti pas ujian bisa menjawab yang benar ya. Kalau tadi mungkin di pretestnya masih belum tepat jawabannya, di pas ujian Ibu harapkan jawabannya udah benar. Karena untuk pretest kan itu banyak ya, untuk formatif ya. Pretest itu kan maksudnya formatif. Formatif itu kan banyak kriterianya ya, mulai dari PR atau tugas ya, kemudian mulai dari kehadiran ya, kemudian dari pretest atau dari post-test nanti. Jadi dan keaktifan segala macam itu masuk ke dalam formatif. Jadi kalau tadi mungkin ada salah-salahnya, tidak masalah ya, tidak akan mengurangi besar ininya ya, tidak akan besar banget tuh pengurangan nilai formatifnya. Tapi kalau UTS-nya yang salah, nah itu baru fatal nanti ya. Kalau UTS-nya masih ikut salah juga, berarti nanti fatal nanti ke nilai akhirnya. Karena kan kalau UTS diambilnya ya, kemarin kan kita sepakatnya langsung 30% gitu ya. Kalau formatif kan 30% juga, tapi kan banyak kriteria di sana. Ya, jadi banyak kriteria yang mau kita ambil di sana. Ya. Oke, yang lain masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Udah paham ya? Oke. Barokah mau nanya? Enggak. Oke ya, berarti ini untuk konfigurasi sudah selesai, atau struktur atom lah, bab 2 untuk struktur atom sudah selesai. Itu materi berikutnya adalah sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur itu sudah masuk ya di slide yang kemarin ya. Di filenya sudah ada itu konfigurasi sistem periodik unsur di bawahnya ya. Untuk sistem periodik unsur itu kan hafalan ya. Tidak ada, maksudnya tidak ada penjelasan yang harus bagaimana gitu, seperti konfigurasi kan yang harus dijelaskan ya. Kemudian untuk penamaan senyawa kimia kemarin juga sepertinya harus dijelaskan juga. Tapi untuk yang selanjutnya sistem periodik unsur itu kan mempelajari sifat-sifat unsur ya, periodik unsur. Mungkin jari-jarinya dari ke kiri ke kanan bagaimana, dari bawah ke atas bagaimana, potensial ionisasinya seperti apa, kayak elektronegatifannya yang mana yang lebih elektronegatif, yang mana lebih positif. Itu berdasarkan hafalan ya, maksudnya nggak harus ada penjelasan lebih lanjut. Silahkan dipelajari untuk minggu depan. Dan juga silakan kalau seandainya minggu depan Bu, sepertinya nggak usah Zoom deh Bu, karena kan teoritis ya yang untuk sistem periodik. Boleh diskusinya nanti kalau ada apa-apa kita diskusi melalui WhatsApp aja Bu, silahkan. Tapi enggak Bu, kita tetap Zoom silahkan ya. Jadi Ibu ayo aja, mau tetap Zoom boleh, kalau mau diskusi melalui WhatsApp aja juga boleh, silakan saja nanti diskusikan bagaimana baiknya untuk yang minggu depan ya. Tapi kalau dirasa dengan membaca sudah mengerti, Ibu rasa nggak perlu Zoom juga nggak apa-apa. Jadi kan untuk menghemat kuota juga ya. Jadi lebih hemat juga kuotanya, bisa awet lah. Tapi silakan saja, Ibu bukan berarti Ibu nggak mau Zoom ya. Silahkan. Kalau masih mau tetap Zoom, kita Zoom. Tapi kalau kalian merasa nggak usah Zoom deh Bu, cukup Bu, kita baca aja. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian untuk minggu depannya lagi mungkin kita Zoom karena akan lanjut materi baru yaitu ikatan kimia. Kalau ikatan kimia awal-awal itu juga teoritis sih, kalian baca dulu itu ikatan kimia itu apa saja ya, mulai dari ikatan antar atom, ada ikatan ionik, kovalen dan logam, kemudian ikatan antar molekul, ada ikatan hidrogen, ada ikatan van der Waals, itu kan teori juga. Nah, mungkin di struktur Lewisnya mungkin itu harus dijelaskan ya.
menggambarkan struktur Lewis, mungkin itu harus ada penjelasan, harus ada pertemuan tatap muka seperti ini supaya kalian lebih paham. Oke, silakan didiskusikan nanti mau pertemuannya Zoom atau diskusi di WA aja. Zoom juga ayo aja, Ibu mah oke aja. Oke, masih ada yang mau bertanya? Ibu absennya di AIS ya? Iya, absennya di AIS tetap. Tapi sebenarnya sih ini absen nggak di AIS juga nggak apa-apa, kan udah ada di GISI. Di Google Classroom sudah ada. Tapi nggak apa-apa. Kemarin kalian ngirim absen manual juga kan ya, yang di itu, yang di PDF-nya atau di Excel, ada nggak? Iya, ada yang ngirim ke situ, Bu. Iya, jadi lanjutin aja di sana. Jadi nggak usah ngisi di AIS lagi juga nggak apa-apa. Lanjutin absen yang manual itu aja, yang di Excel atau di PDF, yang file absen dari AIS. Karena ini kan udah ada absennya sih sebenarnya, di GISI udah ada absennya semua. Tapi isi aja itu, buat menuhin isi aja. Ya, yang isi kemarin siapa? Konita? Bukan, Bu. Itu ada kakak tingkat. Jadi itu dari Giform, tapi direkap ke Excel. Ah, ya itu. Sebenarnya kan di print di AIS bisa itu. Di print dari AIS, bisa di print Excel-nya, bisa di print PDF-nya, bisa di print Word-nya, bisa macam-macam dari AIS bisa di print. Silakan itu dilanjutkan lagi. Ya, pertemuan keberapa tuh? Udah pertemuan berapa? 3 ya? Iya, Atau pertemuan iya. ketiga. Pertemuan pertama kita kontrak perkuliahan. Pertemuan kedua materi perubahan udah diisi. Pertemuan keempat sekarang. Kemarin ketiga struktur atom kan, penamaan. Sekarang keempat. Berarti nanti dilanjutkan saja absen manualnya yang di Excel itu. Dicentang-centang aja seperti kemarin, dicentang-centangin. Ya. Sebenarnya di GISI udah ada, jadi di AIS-nya nggak usah absen lagi. Oke, masih ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Udah cukup jelas ya? Kalau masih ada yang kurang paham, yang kurang mengerti, silakan nanti boleh diskusi sama Ibu melalui WA ya. Mau pribadi boleh, mau di grup boleh, silakan. Masih kurang jelas, Bu. Tadi saya masih kurang paham, Bu. Ini silakan bertanya di WhatsApp misalnya gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya. Jadi boleh di Japri, juga boleh di grup, silahkan. Kalau mau di grup kan teman-temannya bisa lebih paham lagi. Tapi kalau nggak mau, nggak enak kan nanya-nanya di grup, nanti ketahuan nggak ngertinya gitu kan. Nah, silahkan di Japri ya. Jadi silahkan, boleh. Kalau misalnya masih ada keraguan yang setelah Ibu jelasin masih ada yang ragu ya, harus bagaimana silakan nanti diskusi melalui grup WhatsApp atau melalui Japri aja, silakan. Oke, sudah nggak ada? Cukup? Iya. Kalau cukup ya mungkin kita tutup ya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.